Pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Alfi Sahrin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 hingga 27 Desember tercatat mencapai 63,49% dari total pagu anggaran. Pendapatan daerah Provinsi Lampung ditargetkan sebesar 7,557 triliun rupiah dan telah terrealisasi sebesar 4,798 triliun rupiah. Berdasarkan data APBD murni yang diterima dari Sistem Informasi Keuangan Daerah per 27 Desember 2025, pendapatan asli daerah mematok target 4,20 triliun rupiah. Realisasinya sebesar 2,448 triliun rupiah atau 60,91%. Penyumbang terbesar pajak daerah sebesar 1,869 triliun rupiah dari target 2,921 triliun rupiah. Lalu retribusi daerah realisasinya 93,33%, yakni 420,09 miliar rupiah dari target 450,12 miliar rupiah. Pendapatan transfer target sebesar 3,489 triliun rupiah dan realisasi 2,314 triliun rupiah atau sebesar 66,32%. Sementara itu belanja daerah anggarannya 7,632 triliun rupiah. Per akhir Desember kemarin realisasi sudah 5,153 triliun rupiah atau 67,52%. Rinciannya sebesar 1,973 triliun rupiah atau 67,65%. Belanja barang dan jasa 68,56% dan belanja modal sebesar 83,34%, yakni 816,88 miliar rupiah dari pagu 980,20 miliar rupiah. Kinerja belanja daerah Provinsi Lampung masih sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian pendapatannya. Posisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih di bawah target. Realisasi pendapatan daerah hanya 63,49% dari target, dengan PAD 60,91%. Belanja daerah sudah mencapai 67,52%, melebihi realisasi pendapatan 63,49%. Pendapatan transfer dari pusat 66,32%, lebih tinggi dari PAD 60,91%, menunjukkan ketergantungan pada dana pusat tinggi. Selain itu belanja modal cukup tinggi, bahwa realisasi belanja modal 83,34%, menunjukkan fokus pada pembangunan infrastruktur. Artinya pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengelola belanja lebih efektif. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, meski beberapa kali dihubungi via handphonenya, hingga berita ini ditayangkan belum merespon. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Segerombolan gajah liar mengamuk dan menginjak-injak Kepala Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Darusman pada Rabu 31 Desember 2025 sekitar pukul 10.30 siang waktu Indonesia Barat. Naas, nyawa sang kades tak bisa diselamatkan, meski sebelum menghembuskan nafas terakhirnya sudah ditangani oleh tim medis RSUD Sukadana. Menurut saksi mata Hoirudin, bahwa peristiwa naas itu berawal dari warga dan kepala desa melakukan penghalauan terhadap gerombolan gajah liar yang masuk ke persawahan sejak Selasa malam. Begitu gerombolan gajah berada di persawahan, warga mencoba menghalau agar binatang berbelalai itu kembali ke habitatnya di kawasan hutan marga satwa Waikambas. Namun naas,
Darusman yang membaur dengan warga malah terinjak-injak gajah. Kades beraja asri itu pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir setelah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Sukadana, Lampung Timur. Dari Lampung Timur, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, gabungan kelompok tani Gapoktan di Kabupaten Lampung Tengah mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas oknum distributor dan kios pengecer yang diduga mempermainkan distribusi pupuk bersubsidi jenis Posca dan urea. Praktik ilegal ini dinilai sangat mencekik para petani di tengah upaya pemerintah meningkatkan produktivitas pangan. Gabungan kelompok tani Gapoktan di Kabupaten Lampung Tengah mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas oknum distributor dan kios pengecer yang diduga mempermainkan distribusi pupuk bersubsidi jenis Posca dan urea. Praktik ilegal ini dinilai sangat mencekik para petani di tengah upaya pemerintah meningkatkan produktivitas pangan. Distributor dan kios pengecer seharusnya menjamin kelancaran penyaluran dengan prinsip 6 tepat. Tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu. Namun praktik di wilayah Lampung Tengah justru menyimpang dari aturan tersebut, di mana petani dipaksa menebus pupuk dengan harga yang jauh lebih mahal. Hendra, salah seorang petani asal Batanghari Ilir, menyatakan kekecewaannya. Ia menyebutkan bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seharusnya petani sudah mulai merasakan dampak kebijakan penurunan harga pupuk atau kemudahan akses. Para petani mendesak pihak kepolisian untuk segera melakukan investigasi mendalam terhadap alur distribusi pupuk di Lampung Tengah. Hingga berita ini diturunkan, pihak distributor maupun pengelola kios Sido Muncul yang dikonfirmasi oleh tim media belum memberikan respon atau keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Masyarakat berharap adanya sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses pidana, guna memberikan efek jera bagi para oknum yang mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan petani. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Bupati Lampung Utara Harmatoni Ahadis melantik 4.784 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di lapangan Masjid Islamic Center, Kota Bumi pada Rabu 31 Desember 2025. Pelantikan dihadiri Wakil Bupati Romli, Ketua DPRD Lampung Utara Yusrijal, perwakilan Forkopimda, dan sejumlah kepala OPD serta para camat. Bupati Harmatoni mengungkapkan rasa syukur atas terlaksananya pelantikan dan pengukuhan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lampung Utara. Harmatoni menyampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai yang telah dilantik, serta memastikan bahwa pegawai yang belum ditetapkan sebagai P3K akan segera diproses. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Lampung Utara tidak akan melupakan perjuangan para pegawai yang telah berkontribusi dalam membangun daerah. Setiap tetes keringat adalah bagian dari perjuangan bersama. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan para pegawai yang telah berkontribusi bagi pembangunan daerah. Harmatoni juga menegaskan agar seluruh P3K paruh waktu yang telah dilantik dapat menunjukkan komitmen dan dedikasi kerja sebagai aparatur pelayanan publik. Dari 4.784 P3K paruh waktu yang dilantik, terdiri atas 1.562 tenaga teknis, 2.581 tenaga guru, dan 641 tenaga kesehatan. Dari Lampung Utara, Garuda TV melaporkan. Setiap hari, 1,5 juta orang bekerja dari dini hari. Setiap hari, lebih dari 12.000 dapur serentak beroperasi. Setiap hari, lebih dari 35 juta porsi makanan disiapkan untuk meningkatkan gizi anak di seluruh Nusantara. Sebuah misi yang terdengar tak masuk akal demi masa depan Indonesia. Di mana dapur-dapur yang terbaik? Siapa para pahlawan gizi yang tak kenal lelah? Tiap hari kami mencari, menginspeksi, mengamati SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa mereka tahu. Kami mata-mata MBG, independen dan netral.
mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai Desember 2025 di Garuda TV. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat resmi memperkuat barisan birokrasinya dengan mengangkat 2.227 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Penyerahan surat keputusan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Tubaba, Nadir Syah, di lapangan kantor Pemkab setempat pada Rabu 31 Desember 2025. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat resmi memperkuat barisan birokrasinya dengan mengangkat 2.227 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Penyerahan surat keputusan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Tubaba, Nadir Syah, di lapangan kantor Pemkab setempat pada Rabu 31 Desember 2025. Sebanyak 2.227 pegawai yang menerima SK tersebut terbagi ke dalam 3 formasi utama: tenaga teknis 1.405 orang, tenaga guru 544 orang, tenaga kesehatan 278 orang. Wakil Bupati Nadir Syah menegaskan bahwa momentum ini merupakan awal dari tanggung jawab besar, bukan sekedar perayaan atas status baru. Ia meminta seluruh pegawai untuk membuktikan kelayakan mereka melalui prestasi dan integritas. Nadir Syah juga mengingatkan bahwa status P3K paruh waktu tetap mengikat pegawai pada aturan dan etika aparatur sipil negara. Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi kinerja secara berkala sebagai dasar keberlanjutan kontrak kerja. Absensi dan disiplin adalah indikator awal. Dalam 1 tahun ke depan semua akan dievaluasi. Jika ada yang tidak memenuhi komitmen atau melanggar hukum, sanksi tegas akan diberikan sesuai aturan. Sebagai bentuk syukur sekaligus wujud kepedulian terhadap lingkungan, seluruh P3K paruh waktu diwajibkan melakukan gerakan menanam pohon di unit kerja masing-masing pada hari pertama masuk kerja, yakni 2 Januari 2026. Aksi ini diharapkan menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan di Tubaba. Dari Tulang Bawang Barat, Garuda TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pembangunan jalan tol Lematang Pelabuhan Panjang mulai dikerjakan pada tahun 2026. Proyek strategis bernilai 2,11 triliun rupiah ini disiapkan untuk membuka akses langsung kawasan industri menuju Pelabuhan Panjang guna meningkatkan efisiensi distribusi logistik. Pengembangan metropolitan Lampung Raya juga dikebut pada tahun 2026 ini. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal mengatakan tol tersebut telah masuk tahap perencanaan dan ditargetkan menjadi pengungkit utama konektivitas industri dan pelabuhan di Lampung. Menurut Gubernur Mirja, Pelabuhan Panjang memiliki potensi besar sebagai gerbang distribusi logistik di Sumatera bagian selatan. Namun keterbatasan akses darat membuat kapasitas pelabuhan belum dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan tol Lematang Pelabuhan Panjang direncanakan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama berupa jalan sebidang sepanjang 6,76 km, sementara tahap kedua berupa jalan layang sepanjang 4,92 km. Terkait skema pembiayaan proyek tol ini dirancang menggunakan pola pengembalian ekuitas melalui tarif yang dibebankan kepada pengguna jalan tol. Spesifikasi ruas tol Pelabuhan Panjang Lematang dengan total panjang 46,68 km, kecepatan rencana 80 km per jam, dan investasi tahap 1 2,17 triliun rupiah. Dengan proyeksi trafik harian 7.410 kendaraan. Selain infrastruktur tol Lematang Pelabuhan Panjang, Pemprov Lampung juga mempercepat pengembangan metropolitan Lampung Raya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan ini mencakup 3 wilayah utama, yaitu Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran. Pemprov Lampung juga akan menjadikan Bandara Raden Inten II sebagai bandara internasional. Kabupaten Pesawaran nantinya pusat destinasi wisata, sport center, dan adanya perumahan di kawasan Kota Baru Lampung Selatan
sehingga pengembangan dirancang untuk membentuk kawasan metropolitan modern yang terintegrasi, mendukung pertumbuhan sektor industri, jasa, hunian, dan komersial. Dengan fokus pembangunan 2025-2029, termasuk Tol Lematang Pelabuhan Panjang, Metropolitan Lampung Raya, dan program pangan strategis lainnya, Provinsi Lampung mendekati ambisi menjadi pusat ekonomi dan logistik Sumatera. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Sugar Group Companies (SGC) cepat merespon kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya gula tanpa impor. Perusahaan produsen gula itu langsung masif menggandeng petani untuk bermitra menanam tebu. Komitmen SGC ini tentu selain meningkatkan produksi gula guna menyokong ketercukupan kebutuhan gula nasional, juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Keseriusan SGC mengambil tanggung jawab turut mempercepat swasembada gula, diantaranya dengan terus memperluas program kemitraannya dengan petani. Setidaknya SGC kini masih melakukan sosialisasi kemitraan tersebut di 3 kabupaten, yakni Tulang Bawang, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang Barat. Untuk kita pindah tanaman, gunanya untuk memperbaiki ekonomi kita atau pendapatan warga masyarakat yang selama ini bertani singkong, mungkin merugi dan sebagainya. Ada petani singkong yang hari ini. Saat sosialisasi di Tulang Bawang Barat Selasa pekan lalu, Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Nadir Syah, menyambut baik kemitraan tebu yang ditawarkan SGC kepada masyarakat Tulang Bawang Barat. Dia yakin program SGC menggandeng petani bermitra menanam tebu, selain meningkatkan kesejahteraan petani juga sejalan dengan program pemerintah pusat mewujudkan swasembada pangan, khususnya gula tanpa impor. Menurut Wabub Nadir Syah saat menghadiri sosialisasi kemitraan tebu SGC di kantor Tiuh Margomulyo, Tumijajar bahwa pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengajak semua stakeholder melihat persoalan bahwa saat ini petani lagi terpuruk karena singkong yang ditanam harganya lagi turun. Harus dicarikan solusinya dan menanam tebu bermitra dengan pihak SGC bisa jadi salah satu solusinya. Menurut Nadir Syah, ajakan SGC bermitra tebu dengan petani harus disambut baik, mengingat singkong yang petani tanam sebelumnya harganya merosot tajam. Nadir Syah berharap masyarakat petani yang hadir dalam sosialisasi tersebut menyebarkan kabar baik tersebut kepada petani lain di Tulang Bawang Barat. Siswa untuk para petani, ada masyarakat yang perlu bantuan. Kita ada sekolah di Subala, tahu di mana? Untuk 3 hektar. Bapak dan Ibu boleh mendidik anaknya, cucunya, keponakannya, saudaranya kepada Nabi. Di tempat terpisah, PLT Bupati Lampung Tengah Ikomang Koheri saat menghadiri sosialisasi kemitraan di Balai Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah pada Senin 22 Desember 2025, juga menyambut baik program SGC menggandeng petani bermitra menanam tebu. Menurut Komang, SGC itu merupakan aset Lampung Tengah. Karena itu jika ada swasta yang turut mensejahterakan petani, pemerintah patut mendukungnya. PLT Bupati Komang menambahkan, konsep ketahanan pangan juga tidak boleh dipersempit hanya pada komoditas padi. Menurutnya gula juga merupakan bagian penting dari ketahanan pangan nasional karena perannya sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu lanjutnya penguatan sektor tebu dan industri gula perlu mendapat perhatian setara guna menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan gula. Karena itu mendukung kemitraan tebu yang digagas SGC selain untuk ketahanan pangan juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat petani Lampung Tengah. Anggota DPD Republik Indonesia asal Lampung Bustami Zainuddin saat menghadiri sosialisasi kemitraan tebu SGC di Balai Kampung Terbanggi Ilir meminta warga yakin bahwa kemitraan tebu akan memakmurkan masyarakat. Alasannya karena harga tebu dijaga pemerintah agar tetap stabil dan tinggi. Ditambahkan intinya petani menanam komoditas dan kalau panen harus ada yang menampung.
Sebagai anggota DPD Republik Indonesia asal Lampung, Bustami mengaku berterima kasih kalau ada perusahaan besar seperti SGC mau mengajak petani beralih menanam tebu. Menurutnya petani itu butuh kepastian, baik kepastian yang beli dan kepastian soal harga. Sementara itu perwakilan SGC, Saiful, menyampaikan para petani agar tidak ragu bermitra tebu dengan SGC. Menurut Saiful, harga tebu pasti dijaga pemerintah karena tebu adalah bahan utama untuk membuat gula pasir, yang merupakan salah satu dari 9 bahan pokok. Saiful menjelaskan dalam kemitraan dengan SGC, petani yang sudah mendaftar akan mendapat bimbingan teknis tentang cara budidaya tebu yang baik, mulai dari persiapan hingga panen, sehingga tebu yang dihasilkan bisa maksimal. Petinggi SGC yang hadir dalam setiap sosialisasi kemitraan, Purwantili, mengatakan selain menawarkan kemitraan mandiri dengan menanam tebu, SGC juga menawarkan pendidikan gratis bagi putra-putri terbaik Lampung. Menurutnya, SGC telah mendirikan 2 politeknik di Lampung Tengah dan Tulang Bawang Barat. Perguruan tinggi tersebut diperuntukkan untuk putra-putri petani dan seluruhnya gratis. Selama pendidikan tidak dipungut biaya sama sekali, disiapkan asrama dan mendapat makan 3 kali sehari. Tidak hanya itu, setelah lulus langsung bekerja di SGC. Dari Lampung, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Tengah, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, sepanjang tahun 2025, Pengadilan Agama Kalianda kelas 1B Lampung Selatan mencatat 2.803 kasus perceraian. Mayoritas perkara diajukan oleh pihak perempuan dengan alasan utama faktor ekonomi dan judi online. Pengadilan Agama Kalianda kelas 1B Lampung Selatan menangani total 2.803 perkara perceraian sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 2.497 perkara merupakan cerai gugat, sedangkan 306 perkara lainnya merupakan cerai talak atau permohonan. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas penggugat didominasi perempuan. Alasan perceraian didominasi masalah ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, serta dampak judi online yang memperparah kondisi keuangan keluarga. Berdasarkan data Pengadilan Agama, rentang usia pasangan yang mengajukan perceraian didominasi usia produktif, antara 20 hingga 40 tahun. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena terjadi pada masa awal dan tengah usia pernikahan. Untuk menekan angka perceraian pada tahun 2026, Pengadilan Agama Kalianda akan memperkuat upaya preventif dengan melibatkan Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan. Salah satunya melalui program penyuluhan dan edukasi pranikah kepada masyarakat. Para gugatan itu ada total 2.497 perkara, sedangkan permohonan 306 perkara. Di jumlah keseluruhan 2.803 perkara yang putus. Selanjutnya untuk perkara cerai gugat yang paling dominan ya istri yang mengajukan perceraian. Tahun 2025 itu ada 2.010 perkara, sedangkan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami ada 468 perkara. Usia produktif sekitar 20 ya sampai 40-an ya, 40 tahun itu rata-rata terjadi perceraian. Tapi ada juga yang usia yang sudah lanjut, ada juga tapi tidak banyak volume cerainya gitu. Rata-rata masih persoalan ekonomi. Dan juga yang sekarang lagi sedang viral itu adalah judi online. Ya, ini cukup mengganggu kondisi rumah tangga. Dengan langkah tersebut diharapkan ketahanan keluarga di Kabupaten Lampung Selatan dapat ditingkatkan, sekaligus menekan laju perceraian agar tidak terus meningkat setiap tahun. Dari Lampung Selatan, Hari Adriansyah, Garuda TV melaporkan. Setiap pagi, dapur MBG mulai bergerak, bukan sekedar memasak, tapi menyiapkan masa depan. Dari relawan di SPPG, makanan bergizi sampai ke anak-anak, menguatkan mereka untuk belajar dan bertumbuh. Di balik ompreng-ompreng itu, ada relawan dan warga sekitar yang ikut terbantu. Inilah kisah kepedulian yang nyata. Saksikan Bintang MBG, Sabtu 27 Desember, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Garuda TV.
Informasi lainnya pemirsa, mantan Sekdaka Pringsewu, Heri Iswahyudi, dijatuhkan hukuman 3,5 tahun oleh Majelis Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Sebelumnya Heri Iswahyudi dijatuhkan pidana penjara 1 tahun di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mengabulkan upaya hukum banding yang diajukan Jaksa Kejari Pringsewu dalam perkara korupsi dana hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran tahun anggaran 2022 dengan terdakwa mantan Sekdaka Pringsewu Heri Iswahyudi sekaligus mantan Ketua LPTQ. Berdasarkan putusan nomor 29/Pit-Sus-TPK-2025/PTTJK tanggal 16 Desember 2025, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Bersama-sama melakukan tindakan pidana korupsi sebagaimana pasal 3 JO, pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan atau denda 50 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, serta uang pengganti kerugian negara sebesar Rp39.243.996, subsidiar 6 bulan penjara. Vonis tersebut lebih berat dibandingkan putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama yang sebelumnya hanya menjatuhkan 1 tahun penjara dan uang pengganti 5 juta rupiah. Atas terdakwa Heri Iswahyudi telah turun, kami mengapresiasi putusan tersebut karena sebagian besar dan pertimbangannya mengakomodir apa yang masuk dalam memori banding kami. Dengan putusan saat ini 3 tahun 6 bulan, kami berharap menjadi efek jerah serta menjadi contoh untuk pejabat-pejabat di Kabupaten Pringsewu agar bertindak lebih matang baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menguraikan dalam dakwaannya, perkara ini terjadi pada tahun 2022. Dikatakan JPU, terdakwa bersama Tari Prameswari, bendahara LPTQ, dan Rustian, sekretaris LPTQ, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri. Terdakwa memerintahkan Oki Herawan Saputra, staf tenaga honorer bagian Kesra, selaku Sekretariat LPTQ Kabupaten Pringsewu masa bakti 2020-2025 untuk menyusun dokumen palsu berupa proposal pengajuan dana hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Terdakwa Heri dan terdakwa lainnya menggunakan dana hibah LPTQ Kabupaten Pringsewu tidak sesuai dengan peruntukannya, hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp584.464.193. Adapun beberapa kegiatan LPTQ yang dilakukan penyimpangan, yakni kegiatan seleksi tilawatil Quran, terdapat penyimpangan anggaran sebesar Rp63,6 juta. Penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi terdapat penyimpangan anggaran sebesar Rp90,7 juta. Dari Pringsewu, Garuda TV melaporkan. Wakil Bupati Pesisir Barat secara resmi membuka kegiatan running makan bergizi gratis Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Pekon Negeri Ratu Ngambur, Kecamatan Ngambur pada Selasa 30 Desember 2025. Peresmian ini ditandai dengan prosesi pemotongan pita sebagai simbol dimulainya operasional layanan gizi di wilayah tersebut. Dalam rangka mewujudkan generasi emas tahun 2045 dan mendukung program pemerintah pusat, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hadir di Pekon Negeri Ratu, Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat. Peresmian Dapur MBG ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani. Pesisir Barat memiliki 5 dapur MBG yang telah beroperasi, sedangkan 15 lainnya masih tahap pembangunan. Program MBG bagian dari program prioritas nasional yang bertujuan mewujudkan generasi emas Indonesia 2045, sekaligus menjadi upaya nyata pemerintah daerah dalam menekan angka stunting.
Berdasarkan dari data Kepala SPPG, jangkauan pelayanan di Dapur Negeri Ratu Ngambur mencakup 1.982 siswa dari 13 sekolah. Sasaran program ini meliputi pelajar mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA, yang tersebar di 4 pekon. Irawan menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memberikan dukungan penuh terhadap program ini. Beberapa organisasi perangkat daerah terkait telah diinstruksikan untuk memastikan distribusi dan pelaksanaan di lapangan berjalan lancar tanpa hambatan. Para mitra dan pengelola dapur untuk selalu berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional serta mematuhi petunjuk teknis yang ada. Ia menekankan pentingnya menjaga kandungan gizi dan kebersihan makanan. Setiap SPPG wajib memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi (SLHS) sebagai jaminan mutu. Hadir dalam acara peresmian SPPG, Wakil Ketua 1 DPRD Posibar, Mat Muhijar, PLT Kepala Dinas Kesehatan Septono, PLT Kepala DP3 AKB Irhamuddin, Camat Ngambur, jajaran Forkopimda Saibatin Marga Ngambur. Dari Pesisir Barat, Uncle John, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Pemkab Tulang Bawang membuka peluang seluas-luasnya bagi investor terlibat pengembangan kawasan ekonomi biru terintegrasi di Kecamatan Rawajitu Timur. Pengembangan kawasan tambak udang di Pesena ini akan dimulai tahun 2026 ini. Bupati Tulang Bawang Kudrotul Ikhwan dalam ekspos akhir tahun di Aula Utama Kantor Bupati Tulang Bawang pada Selasa 30 Desember 2025 mengatakan kawasan ekonomi biru yang mulai digarap tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi baru yang dapat menjaga ketahanan pangan daerah. Kudrotul menambahkan kawasan ekonomi biru terintegrasi telah mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Lampung dengan rencana pembangunan pelabuhan di kawasan ini. Pengembangan kawasan ekonomi biru juga telah melalui uji kelayakan dari Universitas Islam Indonesia. Diterangkan, di kawasan ekonomi biru ini nantinya akan menjadi pusat pengembangan sektor peternakan, perikanan, dan pertanian. Untuk mendukung penuh pengembangan kawasan ini, Pemkab Tulang Bawang telah menyediakan lahan dan dukungan teknis, seperti perizinan untuk para investor. Untuk memulai pengembangan wilayah ini, Kudrotul mengatakan Pemkab Tulang Bawang telah menyiapkan lahan bagi investor yang ingin ikut berinvestasi. Tahap awal untuk 5 tahun pertama lahan digratiskan, selanjutnya akan disesuaikan dengan regulasi yang sedang dimatangkan. Kudrotul juga memastikan untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi biru terpadu, Pemkab Tulang Bawang akan membantu proses perizinan bagi para investor. Menurut Bupati, pengembangan kawasan ini akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi pesisir dan mendukung visi pembangunan Tulang Bawang maju menuju Indonesia Emas 2045. Adapun peran Pemprov Lampung dalam pengembangan kawasan ekonomi biru ini adalah pembangunan pelabuhan. Keberadaan pelabuhan dinilai berperan penting untuk memperkuat sistem logistik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir ini. Dari Tulang Bawang, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Pantai Mandiri di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung menjadi salah satu destinasi wisata yang menawarkan keunikan alam berupa pemandangan matahari terbit dan terbenam dalam satu lokasi. Keindahan panorama alam yang dipadukan dengan suasana tenang menjadikan pantai ini pilihan tepat bagi wisatawan yang ingin melepas penat dari hiruk-pikuk perkotaan. Pantai Mandiri dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di pesisir barat. Keistimewaannya terletak pada posisi geografis pantai yang memungkinkan pengunjung menikmati momen sunrise dan sunset tanpa harus berpindah tempat. Keunikan ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi pencinta alam dan fotografi. Pantai Mandiri berjarak sekitar 11 km dari pusat kota Krui dan dapat diakses melalui jalur lintas barat Sumatera. Meski perjalanan menuju lokasi cukup panjang, panorama alam di sepanjang jalur perjalanan menyuguhkan pemandangan yang memanjakan mata, mulai dari hamparan perbukitan hingga bentang alam pesisir. Hamparan pasir putih yang luas, deburan ombak Samudra Hindia,
serta langit biru yang terbuka menjadikan Pantai Mandiri sebagai lokasi ideal untuk bersantai bersama keluarga maupun sahabat. Pantai ini kerap dipadati wisatawan, terutama saat musim libur Natal dan Tahun Baru. Pada sore hari, pengunjung dapat menikmati panorama matahari terbenam yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Dari pesisir barat, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Alfi Sarin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.